Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan saat ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita semua memiliki kerinduan yang sama untuk kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, untuk kita bisa menikmati Tuhan. Nyanyikan pujian ini, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kita siap menikmati Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Kita siap dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Haleluya. Tuhan aku siap. Aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Haleluya, haleluya. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini lagi. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Siap dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya. Haleluya, haleluya. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir. Haleluya. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir. Kau hadir di sini Tuhan, menjamah setiap anak-anak-Mu. Haleluya, haleluya. Saat ini, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Betapa kami rindu Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu yang selalu dapat memenuhi kami Tuhan. Dengan sukacita Tuhan. Dengan segalanya Tuhan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami dapat kembali beribadah Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu bekerja Tuhan. Biar setiap kami Tuhan merasakan lawatan-Mu Tuhan. Setiap kami memperoleh Tuhan kekuatan lagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan beribadah Tuhan. Dengan hati yang penuh kerinduan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Hari ini kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bersyukur kepada Tuhan, Dia yang sudah mati, Dia bangkit, Dia juga naik ke sorga. Saat ini Dia sedang menyediakan tempat buat kita. Kita adalah orang-orang yang menang, sebab Dia yang sudah mengalahkan maut. Haleluya. Nyanyi dengan penuh kemenangan, nyanyi dengan penuh sukacita. Haleluya. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Amin. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Tuhan, kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Minta kepada Tuhan. Haleluya. Kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, Tuhan kirim roh api, kirimlah sekarang ini. Api Pentakosta punya, ku biarkan menyala. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, biarkan api Pentakosta itu menyala dalam kehidupan kita. Ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta, api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Puji Tuhan, biarkan api Pentakosta itu terus menyala dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita percaya kedatangan Tuhan Yesus sudah tidak lama lagi. Untuk itu, mari berjaga-jagalah,
minta Roh Kudus-Nya supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus dalam perjalanan hidup kita. Haleluya. Tak lama lagi Tuhan datanglah. lama lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Lama lagi Tuhan datang. Haleluya. Kita tunggu kedatangan Tuhan dengan tetap percaya kepada Dia. Haleluya. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tak lama lagi Tuhan datang. Haleluya. tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Maranatha, Tuhan datang. Haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk menantikan kedatangan Tuhan, kita perlu Roh Kudus-Nya, kita perlu firman-Nya. Dan mari saat ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengar lagi akan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita, yang akan meneguhkan kita untuk kita menantikan kedatangan Tuhan. Oh Tuhan, berikanlah sayap burung Nasar. Nyanyikan pujian ini. Tuhan, berikanlah sayap burung Nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus nanti sorga. Oh Tuhan, berikanlah ku sayap burung Nasar. Tuhan, berikanlah sayap burung Nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus nanti sorga. Oh Tuhan, berikanlah ku sayap burung Nasar. Glory, biarlah ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Glory, haleluya. Burung Nasar, yaitu kuasa Roh Suci saja. Ku tinggalkan dunia, terbang ke angkasa, bertemu Yesus nanti sorga. Haleluya, benar Tuhan.
Kami sungguh rindu Roh Kudus-Mu. Kami rindu Tuhan Kau mengurapi kehidupan kami. Kau penuhi kehidupan kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami pun semakin berlayak di hadapan-Mu, semakin berkenan di hadapan-Mu, hidup kami memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami, membuat iman kami semakin teguh, semakin kami hanya berpengharapan kepadamu saja Bapa. Ini kami Tuhan, ini kami Yesus, kami siapkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik sehingga kita boleh lagi pada saat ini dengar firman Tuhan. Pujian dinaikkan dan kita juga terima firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 saya bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Nah, kita tahu dan kita mengerti bahwa ayat-ayat yang kita baca menunjukkan saat di mana Yesus akan kembali ke dalam sorga. Dia akan naik ke sorga. Dan kalau kita melihat hal ini, maka dikatakan pada waktu itu mereka, yaitu kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, rasul-rasul yang ada bersama dengan Tuhan, lalu mereka menatap ke atas, ke langit, dan kemudian ada 2 orang berpakaian putih menegur mereka. Nah, kalau kita melihat, memang dalam kitab Kisah Rasul, dari tulisannya Kisah Rasul, menuliskan kisah tentang bagaimana rasul-rasul melayani Tuhan sesudah Yesus naik ke sorga. Lalu murid-muridlah atau rasul-rasul itu mulai melakukan pelayanan-pelayanan, dan itu kita bisa baca di dalam kitab Kisah Rasul. Nah, dan kalau kita tahu bahwa pelayanan daripada Yesus pada waktu dia akan naik ke surga, maka kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya dari pasal ini bahwa Yesus berbicara kepada rasul-rasul ini. Nah, mengapa Yesus berbicara kepada rasul-rasul ini adalah karena selama rasul-rasul itu ada bersama dengan Yesus dalam pelayanan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka ada terus bersama dengan Yesus. Yesus kemana, apa yang Yesus buat, apa yang Yesus firmankan, terus mereka ikuti. Tetapi sayangnya kalau kita membaca dari firman Tuhan, kalaupun mereka dengar firman Allah yang Yesus berikan selalu dalam perjalanan mereka itu, tetapi kita melihat bahwa dari ayat-ayat firman Tuhan, bahwa mereka ikut bersama dengan Tuhan, mereka terima firman, tetapi apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada firman Allah itu adalah soal yang lain. Ternyata kalau kita melihat beberapa contoh dalam firman Tuhan, bahwa pada waktu mereka jalan sama Tuhan, satu waktu Tuhan Yesus tanya sama murid-muridnya. Dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai 17, Yesus bertanya,
Aku ini siapa? Mereka sudah jalan bersama Tuhan, tapi Tuhan melihat di hati mereka ada keraguan. Siapakah Yesus ini? Kealahannya seperti apa sih? Lalu Yesus bertanya, kamu anggap saya seperti apa? Lalu satu kata seperti Yohanes Pembaptis, dan selesai saya tidak baca ayat-ayat itu. Tapi kita lihat bahwa mereka mulai bertanya. Lalu akhirnya Simon menjawab dan Tuhan katakan baik. Tetapi itu pun datangnya dari Bapa. Dia dapat mengerti dari Bapa. Jadi mereka ikut Yesus. Tapi masih meragukan siapakah Yesus itu. Saya tidak heran kalau sekarang anak-anak Tuhan pun ikut bersama dengan Tuhan, dengar firman, tetapi masih meragukan kealahan daripada Yesus. Nah, kiranya Tuhan tolong kita untuk dapat mengerti siapa yang kita percayakan hidup ini. Siapa yang kita ikut selama ini. Dan percaya bahwa sungguh firman Allah itu benar adanya. Nah, keraguan itu ada. Bahkan kita ingat waktu Yesus mau diadili, ada daripada murid-muridnya yang sebenarnya sangat cinta Tuhan, mau membela Tuhan, tetapi pada saat yang terakhir dia menyangkali Yesus. Waktu ditanya, kamu kan pengikut dia? Aku gak kenal. Aduh, ikut bersama dengan Yesus. Tapi pada satu waktu keadaan terdesak, dia mengalami satu hal yang, dia kata, aku gak kenal siapa dia itu. Lalu yang terakhir lagi satu, kita membaca waktu Yesus sudah bangkit, ada masih yang tidak percaya yang Yesus bangkit. Kita tahu semua dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat 25 dan seterusnya, ada Thomas. Memang Yesus bertemu dengan murid-murid, tapi pada satu waktu Thomas tidak ada. Mengapa? Karena Thomas belum dapat percaya bahwa Yesus memang sudah bangkit. Tapi pada waktu itu dia ada di sana, Yesus datang dan tunjukkan dirinya, kasih lihat kepadanya bahwa sungguh dia hidup. Bayangkan, ikut Tuhan, masih meragukan Tuhan, masih bisa menyangkal, tidak percaya bahwa ada kebangkitan Yesus dan juga kebangkitan orang mati. Itu Alkitab katakan ada orang-orang yang tidak percaya. Itu sebabnya kalau kita melihat, Yesus melihat keadaan rasul-rasul, murid-murid. Sehingga kalau kita lihat di dalam kitab Kisah Rasul, dalam ayat yang ketiga, pasal 1, kepada mereka, yaitu kepada rasul-rasul, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus bangkit. Yesus tidak langsung naik ke surga. Masih sediakan 40 hari. Ada bersama dengan murid-murid untuk membuktikan, untuk menyatakan aku ini benar. Apa yang aku katakan itu benar. Perlu Tuhan meyakinkan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah, yang mereka ikut selama ini. Lalu kita lihat kemudian apa yang terjadi, yaitu mereka melihat pada waktu Yesus akan naik ke sorga. Dikatakan tadi dalam ayat yang ke-9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka lihat Yesus naik. Mereka lihat Yesus naik. Terangkat. Tetapi ada kemudian awan menutupnya dari pandangan mereka. Awan apakah ini? Kira-kiranya awan apa yang ada? Awan kemuliaan Allah menutup. Sehingga mereka tidak bisa lihat lagi Yesus terus naik ke sorga. Awan kemuliaan daripada Allah yang seringkali juga saudara dengar disebutkan Shekinah. Ya. Dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat yang di sana dikatakan pada waktu Yesus dibaptis, lalu ada awan
Matius pasal 17 ayat yang ke-5. Oh, maaf, pada waktu Yesus dimuliakan di atas gunung. Matius pasal 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya ia berkenan, dengarkanlah dia. Dalam awan itu ada suara. Suara siapakah ini? Suara Allah. Jadi awan ini adalah awan yang menunjukkan kemuliaan Allah. Allah ada. Dan sehingga pada waktu itu lalu mereka tidak bisa melihat Yesus lagi. Dikatakan mereka semua menyaksikan bahwa Yesus itu naik ke surga. Nah, Alkitab katakan, ya, Alkitab katakan bahwa kalau ada sesuatu disaksikan oleh 2 atau 3 orang saksi, maka apa yang mereka lihat, apa itu pasti syah. Pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Itu saudara bisa baca dalam 2 Korintus 13 ayat 1. Jadi ada saksi-saksi yang melihat, maka itu sah. Dan ini disaksikan oleh mereka semua waktu Yesus naik. Jadi mereka tahu memang Yesus naik ke sorga. Tetapi kalau kita lihat pada waktu itu mereka menatap atas. Lalu kita lihat ayat yang ke-10. Karena Yesus kemudian mereka tidak bisa lihat lagi Tuhan, pandangan mereka ditutup oleh awan itu. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Tiba-tiba mereka lihat ada 2 orang. Bukan malaikat ya. Jelas bukan malaikat, bukan angels. Tapi 2 orang yang menyaksikan waktu Yesus naik. Nah, kira-kiranya siapakah orang-orang ini? Nah, kita harus mengerti, kita percaya kepada Allah yang Tritunggal. Ya, Allah yang Tritunggal, 1 dalamnya 3. Dan kita lihat Allah kita memang Allah Esa, tetapi di dalam dia kita mengenal 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. 3 menjadi 1 di dalam Allah. Dan kalau kita lihat dari firman Allah, ketiga ini bekerja bersama-sama. Meskipun peranan mungkin oleh satu daripada pribadi Allah itu, tetapi kita lihat mereka selalu bekerja bersama. Sejak manusia dijadikan, Allah nggak kerja sendiri. Allah katakan apa? Marilah kita menjadikan manusia. Jadi mereka kerjasama. Ada kerjasama. Selalu mereka bekerja sama. Waktu Yesus kemudian dibaptis. Nah, kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-3. Waktu Yesus dibaptis dikatakan ada burung merpati. Lalu dikatakan ada suara. Matius pasal yang ketiga, saya baca ya ayatnya saja. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi waktu Yesus dibaptis, ada roh Allah seperti burung merpati. Tetapi juga kemudian ada suara daripada Allah. Bapa, karena dia kata inilah anakku. Jadi kita lihat mereka bekerja bersama. Nah ini Yesus naik ke sorga. Maka kita dapat melihat itu pun disaksikan oleh Allah sepenuhnya. Yesus naik, tetapi kita tahu bahwa ada Roh Kudus, ada Bapa yang menyaksikan Yesus naik ke sorga. Puji Tuhan. Dan kita harus pegang kepercayaan ini bahwa kita percaya kepada Allah yang Tritunggal. Karena sekarang saudara tahu banyak yang percaya Allah-Allah. Dan kalau kita pelajari, itu bukan Allah-Allah yang banyak. Mereka cuma satu-satu. Karena mereka seperti dewa. Alkitab katakan. Allah-Allah yang lain itu. Jadi kita percaya kepada Allah yang memang Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Dan tetap kita percaya kepada hal itu.
Nah, jadi kita melihat pada waktu itu disaksikan kepada mereka oleh dua orang ini. Lalu dikatakan ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka. Jadi ini dua orang berkata kepada rasul-rasul itu. Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi kita melihat di sini bahwa mereka melihat. Tadi sudah dikatakan mereka semua menyaksikan Yesus. Mereka menatap ke langit. Ayat yang ke-11 katakan, mengapa engkau berdiri melihat ke langit? Jadi rupanya sudah tertutup kan tadi ya. Oleh awan itu yang menutup. Tapi mereka lihat terus. Mereka menatap. Lalu orang doa, kenapa kalian ini orang-orang Galilea ini adalah memang mereka semua rasul-rasul itu berasal dari Galilea kecuali Yudas yang tidak. Ya, jadi kenapa kalian lihatnya terus ke langit? Lihat terus. Sedangkan mereka sudah tidak bisa melihat. Tidak dituliskan oleh firman Tuhan. Tapi kira-kira ya, mengapa mereka menatap terus? Mereka kehilangan tentunya Yesus yang mereka selalu berjalan bersama dengan dia. Mereka dengar firman-Nya, mendengar segala perkara yang dikerjakan. Sekarang dia pergi. Perasaan mereka ya, saya boleh katakan, perasaan seperti memang mereka seperti ditinggalkan. Kalau tadi sudah dikatakan bahwa Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, dan memang dia tinggalkan, tetapi sebenarnya murid-murid atau rasul-rasul tahu bahwa kalau Yesus meninggalkan mereka, sebenarnya mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan dalam keadaan mereka sendiri. Karena Yesus kembali ke dalam sorga. Banyak ayat sudah menyatakan. Nah inilah karena banyak kali mereka kurang percaya kepada firman Allah. Sedangkan kita lihat bahwa Yesus sudah pernah berbicara kepada mereka bahwa mereka tidak akan ditinggalkan sendiri. Dalam kitab Yohanes pasal 14, di sana kita baca Tuhan berbicara. Yesus sudah tahu kira-kiranya apa akan jadi dengan rasul-rasul. Dia katakan bahwa mereka tidak akan dibiarkan yatim piatu. Itu Tuhan katakan. Kalau saudara nanti baca dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 18. Di sana Tuhan katakan mereka tidak akan dibiarkan yatim piatu. Tetapi ada yang akan menyertai mereka yaitu Roh Kudus. Jadi Yesus tahu apa yang harus dia berikan kepada rasul-rasul. Kalau dia naik ke sorga, mereka tidak sendiri. Tapi perasaan itu masih ada. Aduh, Yesus pergi, kami seorang diri. Kita tahu Yesus tidak pernah tinggalkan kita sendiri. Amin. Dia selalu beserta dengan kita. Dia naik ke sorga, tetapi dia sudah katakan, aku perlu naik ke sorga supaya penghibur yaitu Roh Kudus turun dan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Yesus mengerti keadaan hidup kita. Sehingga kita tahu di sini bahwa Tuhan tidak meninggalkan rasul-rasul sendiri. Dia pergi tetapi adalah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang menyertai, yang memimpin akan rasul-rasul di dalam pelayanan yang mereka lakukan kemudian. Dan kita lihat bahwa kita sangat menghargakan. Kita sekarang tahu bahwa Yesus ada di dalam sorga. Kita tidak ditinggalkan karena sekarang ini adalah di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Puji Tuhan. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendiri. Dia selalu akan berikan kepada kita yaitu penolong, yaitu di dalam kekuatan daripada kuasa Roh Kudus. Gereja perlu menyadari bahwa kalaupun Yesus pergi, mereka tidak lalu lepas atau sendiri ditinggalkan yatim piatu. Tidak, ada Roh Kudus yang mengisi kehidupan kita. Dan dia mau tinggal di dalam
kita. Nah, karena di sini dikatakan dalam ayat yang ke-11, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Tapi kita lihat bahwa Yesus tidak tinggalkan mereka karena ada Roh Kudus. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Kalaupun kemudian mereka pikir, aduh Yesus pergi. Tinggalkan, sedangkan tidak ditinggalkan ada Roh Kudus. Tapi toh dikatakan, kalau dia sekarang pergi, bukan untuk selamanya dia pergi lalu tinggal terus di dalam sorga. Tidak. Dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Dan inilah sesuatu yang pasti. Yang pasti disuarakan oleh dua orang itu. Dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Pengharapan kita. Yesus naik ke sorga. Kita tidak sendiri, ada Roh Kudus. Tetapi ingatlah bahwa satu waktu dia akan datang kembali. Ini satu hal yang pasti, yang harus kita yakini sepenuhnya. Ada orang-orang Kristen seringkali berkata, kalau kita mengalami kematian, kemana kita pergi? Sorga, memang sorga. Tetapi kita lihat bahwa kalau kita masih hidup, kemungkinan saja pada waktu Yesus datang kembali, maka kita akan melihat dia dan kemudian memang akan tinggal bersama dengan dia. Satu hal yang pasti, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita sendiri. Dia datang kembali untuk, kita lihat nanti dari firman Tuhan, apa yang dia buat. Tetapi saya mau katakan bahwa di sini katakan dia akan datang seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Dia akan datang dengan cara yang sama. Bagaimana sih? Waktu Yesus naik ke sorga itu seperti apa? Dia bangkit kan? Ya, dia bangkit dari kematian. Lalu apa yang terjadi? Bahwa Yesus kemudian, kita ingat Tuhan pernah bertemu dengan murid-murid yang sedang takut. Ya, karena Yesus sudah tidak ada. Mereka takut. Mereka kunci kamar, kunci pintu. Mereka kumpul di satu tempat. Yesus masuk tanpa melalui pintu. Alkitab katakan, mengapa? Pada waktu Yesus bangkit memang pakai dengan tubuh. Tetapi tubuh yang disebutkan dalam Alkitab adalah tubuh kemuliaan. Coba kita baca saja dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, yaitu Yesus yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yesus bangkit dalam kemuliaan, mempunyai tubuh kemuliaan. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Berkata pun hal yang sama. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Yesus bangkit lalu dia naik ke sorga dalam keadaan apa? Tubuh yang mulia, tubuh kemuliaan. Dan demikian juga nanti dia akan datang kembali. Puji Tuhan. Dan memang kalau kita melihat dan bisa mengerti ya, hati daripada Allah, hati daripada Yesus pun.
kalau dia sudah naik ke sorga. Memang biasanya orang ya, kalau pulang ke rumah, ini orang mau mudik-mudik nih. Pada pulang senang, mereka kan ke rumah, sana nanti ketemu keluarga. Rasanya kalau bisa nggak pulang-pulang. Tapi mereka pasti pulang kan, mesti kerja ya. Tapi kalau tidak, rasanya mau terus tinggal saja sana. Yesus waktu naik ke sorga, dia kan Allah, tetapi juga manusia. Tapi dalam tubuh kemuliaan, waktu dia naik ke dalam sorga, tidak punya perasaan, sudah aku tinggal sekarang, aku punya kerjaan sudah datang, sudah selesai, maka sudah aku tinggal saja. Coba saudara baca bagaimana hati Tuhan di dalam kitab Wahyu, pasal yang terakhir, Wahyu pasal terakhir, ayat yang kedua terakhir. Wahyu 22, ayat yang ke-20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Mengertilah kita hati Tuhan. Dia katakan, "Ya, aku datang segera." Percayakah saudara Tuhan akan datang segera? Saudara-saudara, Tuhan ingin sekali cepat datang untuk membawa umatnya. Untuk menjemput umatnya. Karena kita baca dalam Alkitab bahwa kedatangannya kembali adalah satu hal yang dia mau buat. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasal yang ke-14, yang pun kita melihat dia katakan dan mengerti bagaimana hati daripada murid-murid kalau sebentar dia akan kembali ke dalam sorga. Ayat pertama, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ingat ya, Allah adalah juga Yesus. 3 dalam 1. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Satu pengharapan bagi umat Tuhan dan satu keyakinan yang pasti akan jadi, karena itulah firman Allah. Tuhan kata, aku datang segera. Maukah gereja hari-hari ini, umat Tuhan, boleh berkata kepada Tuhan dengan satu kerinduan, marilah datang. Marilah datang Tuhan Yesus. Karena tentunya kita sebagai umat Tuhan, itulah tujuan hidup kita di dalam Tuhan, bukan? Tidak hanya bersenang di dalam dunia dan jadikan Yesus hanya yang selalu memberikan oknum, yang selalu memberikan apa yang kita perlukan di dalam dunia ini. Tidak. Tujuan kita mengiring Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, hidup di dalam firman-Nya yang pasti itu tadi. Hidup di dalam Roh Kudus yang diberikan di dalam hidup kita untuk memimpin kita sekarang ini. Lebih dari itu, kerinduan kita satu waktu kita boleh ada bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sebagai ayat-ayat yang kiranya akan menguatkan iman kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai 18. Saya bacakan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, yaitu umat Tuhan, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup
yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Inilah yang dijanjikan, sebab itu kita mempunyai pengharapan yang besar. Yesus sudah katakan, atau dua orang itu berkata, dia pasti akan datang kembali. Dan kita baca ayatnya tadi, bahwa Allah memang katakan, aku mau datang segera, cepat aku sudah ingin datang. Lalu kitanya harus katakan, marilah datanglah Roh Kudus. Roh Kudus maksudnya datanglah Tuhan. Ya, kita percaya bahwa inilah kehendak daripada Tuhan dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Dia mau datang, dan kita percaya kalau kita tinggal di dalam Dia, janji ini adalah sesuatu yang pasti. Dialah Tuhan yang sudah datang, dialah Tuhan yang sudah kemudian mati, tetapi kemudian dia bangkit, dan kemudian dia naik ke sorga, dan akan datang kembali untuk membawa kita bersama-sama dengan dia dalam kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab itu ayat yang terakhir dari Tesalonika, hiburkanlah seorang akan orang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ini menjadi penghiburan untuk kita bertahan tetap di dalam Tuhan. Apa yang dia sudah buat, apa yang dia sudah kerjakan, semua tentunya bermanfaat bagi hidup kita. Yesus naik ke surga, tetap kita melihat ada Roh Kudus memimpin. Alkitab katakan bahwa kita mengerti kepada kebenaran, yaitu firman Allah. Sehingga kita mengerti dia sesungguhnya, sehingga tidak ada keraguan lagi seperti yang pernah dialami oleh Rasul-Rasul tentang Tuhan yang kita sembah. Dan kalau dia datang, bagaimana indahnya kita katakan, ya Tuhan datanglah. Bawa kita kembali ke dalam sorga, tempat di mana kita tinggal. Bukan lagi untuk satu waktu tertentu, tetapi untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan akan menolong kita semua umat Tuhan hari-hari ini untuk tetap berpaut benar-benar kepada Tuhan dengan satu kebulatan hati ingin mengenal Tuhan dengan sesungguhnya. Saya selalu ingat Rasul Paulus katakan bahwa itu menjadi kerinduannya. Mengenal dia, mengenal Yesus yang sesungguhnya. Dia katakan bahwa dia kenal Tuhan, tetapi dia rasanya belum mengenal sepenuhnya. Lalu dia katakan, aku tinggalkan yang di belakang dan aku maju ke depan. Lalu pada ayat-ayat dalam kitab Filipi dia katakan, sampai di mana kita sudah ada, lanjutkan terus. Sampai di mana pengiringan kita kepada Tuhan. Sampai di mana kepercayaan kita kepada Tuhan. Seberapa besarnya. Teruskan. Karena kita tahu tidak sia-sia. Dia akan datang. Dan dengarlah sekarang suara Tuhan katakan, aku sudah mau datang segera. Jangan kita katakan, jangan dulu ya Tuhan. Aku belum segera. Maukah kita katakan seperti di dalam firman Allah katakan, ya marilah datanglah, beranilah kita. Katakan Tuhanlah datanglah. Bawa kita untuk masuk di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan tolong kita semua. Kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan. Dan kemudian juga kita akan berdoa untuk mohonkan Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita sebagai umat Tuhan. Dan kita berjalan terus dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun-tahun, sampai Yesus datang kembali. Puji
Tuhan. Haleluya. Mari saudara-saudara, sudah kita dengar firman Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Karena dialah Tuhan yang berjanji adalah Allah yang setia. Dan kita dapat melihat pertolongan Tuhan senantiasa di dalam hidup kita. Kita akan nyanyikan nyanyian Yesus setia, langit dunia lalu, Tuhan itu tetap setia. Yesus setia, Yesus setia, langit dunia lalulah, Tuhan
Terima kasih Tuhan, janji-Mu yang pasti, Engkau akan datang kembali. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Engkau sebagai Allah, Tuhan kami yang maha besar, dan kami percaya Engkau sepenuhnya, bahwa Engkau Yesus, Allah yang besar, Allah yang heran, dan kami mau tetap tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan buat ibadah. Pada saat ini Tuhan kami boleh ikuti, dan tiba waktunya kami akan akhiri. Kami akan Tuhan Yesus berpisah satu dengan yang lain. Engkau jaga dan lindungi kami dimanapun kami berada.
Engkau tolong kami, Engkau selalu memberikan kami kekuatan untuk mengiring Engkau di hari-hari yang mendatang. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang sudah berfirman, Engkau yang sudah Tuhan memberikan kekuatan, kami mau tinggal tetap di dalam Engkau. Segala puji hormat kami kembalikan kepada Tuhan, kepada Engkau saja Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Dan biar kiranya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa kami yang ada dalam sorga. Kemurahan kasih Tuhan di dalam tiap kehidupan kami, di dalam Yesus Kristus. Persekutuan, penyertaan, dan kuasa daripada Engkau Roh Kudus tetap menyertai kita sekalian. Mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita berkata, amin.